Perkenalkan, nama saya Merawati Bangsawa, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Dan hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Muhammadiyah Bitung pada kelas 8C. Yuk masuk kelas. Baiklah anak-anak, karena hari ini kita sudah sangat siap melakukan pembelajaran, namun agar kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu mintakan ketua kelas untuk bisa memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah semuanya sangat semangat. Ibu lihat kehadiran hari ini sudah 100%. Insya Allah kita senantiasa diberi kesehatan ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji pretest atau uji pengetahuan awal. Di sini akan menjadi tolak ukur ibu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Akan kita mulai ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dengan disiplin, kerjasama dan tanggung jawab mampu menguraikan penyebab penyakit pada sistem peredaran darah dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia dengan tepat melalui studi literatur. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah. Berbicara tentang sistem peredaran darah, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kolesterol? Ya, Michelle, silahkan dijawab. Kolesterol adalah lemak jika berlebihan di tubuh akan mengakibatkan penyakit. Oke, mantap. Sudah benar yang dikatakan oleh Michelle tadi bahwa kolesterol adalah lemak yang menumpuk pada pembuluh darah yang nantinya akan menyumbat pembuluh darah sehingga mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner. Sama halnya dengan kolesterol, hipertensi juga gangguan pada sistem peredaran darah. Adakah yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hipertensi? Jika tekanan darah lebih dari 120 atau 80 dan kaitan dengan makanan jika makan yang berlemak akan menyebabkan darah tinggi. Ya, sudah benar apa yang dikatakan Rahmawati tadi bahwa hipertensi disebut tekanan darah tinggi atau gangguan pada sistem peredaran darah. Hal ini akan terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan pembagian kelompok seperti biasa. Silahkan kita akan membagi 3 kelompok di sini. Ibu sudah bagi sesuai dengan nomor kelompok. Silahkan setiap peserta didik mengambil tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan.
Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD beserta dengan bahan ajar. Jadi, setiap kelompok nantinya akan melihat tahapan apa saja yang akan dilakukan di dalam LKPD beserta dengan bahan ajarnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu harap setiap peserta didik dapat mengatur tempat duduk terlebih dahulu agar supaya nyaman dalam mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Ya, di sini sudah ada video pembelajaran terkait gangguan pada sistem peredaran darah. Silahkan disimak dan diperhatikan dengan saksama ya. Oke, ini yang kita bahas tadi anak-anak, bahwa penumpukan pada dinding pembuluh darah akan mengakibatkan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Ya, inilah contoh anak-anak penumpukan kolesterol atau penumpukan lemak pada pembuluh darah. Hingga hal ini akan mengakibatkan penyakit jantung, terkhusus penyakit jantung koroner yang menyerang orang dengan pola makan yang tidak teratur, orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, dan orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan yang banyak atau obesitas. Ya, pembuluh darah yang ada di jantung namanya arteri koronaria, yang apabila tersumbat oleh kolesterol akan mengakibatkan jantung kita gagal berfungsi atau tidak akan berkontraksi lagi, sehingga organ tubuh kita akan mengalami apa, anak-anak? Mati, oke. Ya, itulah tadi video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika kita makan makanan yang bergaram akan mengakibatkan darah tinggi. Ya, oke. Jadi konsumsi garam secara berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan, sehingga masuknya cairan ke dalam sel akan menyebabkan kecilnya pembuluh darah arteri, sehingga jantung memompa darah lebih kuat, mengakibatkan tekanan darah tinggi.
dampaknya bagian atau kemungkinan besar akan rusak. Bunyi. Bulani masih dikategorikan normal karena tekanan darah Bulani tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kesimpulan, gangguan dari sistem peredaran dari yaitu jantung koroner, darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, anemia. Agar terhindar dari penyakit itu setiap hari harus olahraga. Oke, mantap sekali. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa melakukan olahraga akan terhindar dari serangan jantung? Jawabannya karena ketika kita berolahraga, detak jantung akan berdetak secara bertahap dan menghindari terkena penyakit jantung koroner. Oke, mantap sekali jawaban dari kelompok 2. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya, silahkan duduk. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulani pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan tekanan darahnya. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, dokter mengatakan bahwa tekanan darah Bulani pada saat itu adalah 110 atau 10 mmHg. Jelas kesimpulan dari kelompok kami yaitu tekanan darah Bulani adalah rendah. Dari kelompok 3, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan. Bayi konsumsi sayur dan buah dibandingkan daging. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2, mengapa lebih baik kita mengkonsumsi sayur dan buah dibanding mengkonsumsi daging? Karena daging mengandung banyak lemak atau kolesterol. Jika berlebihan akan menimbulkan gangguan atau penyakit pada tubuh kita. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 sebaiknya mengkonsumsi sayur dan buah daripada mengkonsumsi daging. Karena yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan penumpukan lemak atau kolesterol. Oke, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan anugerah kepada kita berupa darah dan sistem peredaran darah.
tadi kesimpulan dari Remita untuk pembelajaran yang kita pelajari hari ini sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, jadi sesuai pembicaraan tadi bahwa Ibu akan menilai kelompok yang paling aktif, selanjutnya akan diberikan reward. Jadi untuk kelompok yang paling aktif atau kelompok 2. Jadi rewardnya diberikan kepada kelompok 2. Ya, saya merasa senang. Selanjutnya. Merasa bersemangat. Oke, merasa bersemangat. Selanjutnya, Adi merasa apa? Merasa bahagia. Selanjutnya, ini saya merasa apa? Merasa bahagia. Oke. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu mintakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Pada uji kinerja ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL pada materi gangguan sistem peredaran darah. PBL sendiri adalah model pembelajaran yang dikenal berpusat pada